Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan pada episode kali ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya, karena di studio juga hadir saudara-saudara kita, rekan-rekan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Nih, hari ini kita akan mengangkat tema, yaitu mengenai bagaimana kita menjaga atau mengendalikan cinta dunia. Kita percaya bahwa di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada kenyataannya di dalam kehidupan di dunia banyak kita tersesat dengan dunia. Mengejar harta, jabatan, ya kayaknya kalau harta itu nggak pernah puas. Tapi kalau kita tinggalkan semuanya, hanya fokus pada Allah, ya ada yang berpikiran kalau saya hanya ibadah saja di masjid saja, gimana istri saya mau makan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kecintaan kita terhadap dunia dan juga bagaimana kita bisa selamat di akhirat. Nah, untuk itu hadir guru kita bersama kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, aduh maaf ganggu ya, Prof. Ini saya ngebahas tema ini sebenarnya jadi autokritik buat diri sendiri, Prof. Kenapa? Karena pada saat sudah bekerja gitu, Prof, kadangkala pikirannya tuh, ayo harus menghasilkan uang, harus bisa nabung untuk anak, untuk keluarga, kan begitu. Tapi kadangkala ya yang namanya ibadah ya hanya fokus hanya di sholatnya saja. Pertanyaan saya, Prof, gimana caranya kita supaya tidak terjerumus dengan terlalu cinta terhadap dunia gitu, Prof. Sampai akhirnya antara halal dan haram itu munculnya adalah pembenaran untuk melakukan yang dilarang oleh agama gitu, Prof. Silakan, Prof. Ya, okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita berjumpa kembali di dalam pembahasan suatu topik yang sangat aktual, sangat kita ya, sangat diri kita sendiri ya. Siapapun saya kira pernah mengalami kegelisahan ya. Benar nggak jalan kehidupan kami ini? Apakah kami tidak terlalu heavy, terlalu berat ke dunia? Apakah kami tidak terlalu heavy, berat ke akhirat? Jalan kehidupan sebenarnya itu seperti apa sih? Masyarakat perkotaan ya. Sekarang kan semuanya bisa menjadi kota ya. Jadi enggak apa ya, sekarang ini tidak bisa lagi dipilah-pilah space. Sekarang ini dulu ada kampung, ada kota. Sekarang dengan adanya handphone, dengan adanya jaringan yang begini kencang ya, maka sepertinya kita nggak punya desa, tidak punya kampung, semua bisa terjangkau oleh jaringan elektronik, semua bisa bermain handphone, semua ada jaringan internet dan Instagram. Jadi the world is flat sekarang ini, bumi menjadi datar, bukan lagi the world is small ya, bukan lagi makin kecil tapi juga makin datar. Dalam posisi seperti ini, nah ini banyak tantangan yang kita harus hayati betul. Cara kita menyikapi kehidupan dunia ini seperti apa? Nah, muncullah suatu istilah dari Ihya Ulumuddin, itu apa yang disebut dengan topiknya itu hubbud dunia, cinta dunia ini. Apakah kita nggak boleh mencintai dunia? Iya. Pertanyaan kan seperti itu ya. Apakah berdosa kalau kita mencintai dunia? Nah, saya ingin dengan tegas bahwa Al-Quran dan hadis serta para ulama yang benar ya, tidak pernah ada larangan untuk mencintai dunia. Bahkan dalam hadis Nabi kan ad-dunya mir'atul akhirah.
dunia itu adalah cerminan akhirat kita kan. Jadi jalan atau jembatan menuju akhirat itu adalah dunia. Ya. Bagaimana kita bisa sukses menggapai akhirat tanpa dunia yang lebih baik, ya kan? Ananda semuanya di sini kan. Bagaimana bisa menjadi seorang muslim yang benar? Harus menutup aurat, ya kan? Ada nggak penutup aurat yang gratis? Nggak ada kan? Jadi penutup aurat itu mukena itu dunia tuh. Bisa nggak kita menunaikan rukun Islam yang kelima, haji tanpa uang? Nggak mungkin kan? Mahal tuh harga tiket itu ONH itu kan. Bisa nggak kita bayar zakat kalau nggak ada dunia kan? Ya. Ya. Jadi apapun memerlukan dunia. Salat pun juga kita perlu air, ya kan? Air wudhu itu, air itu nggak gratis, prosesinya harus ada kan? Maka itu dunia ini jangan ditinggalkan jika kita ingin mendapatkan akhirat. Yang tercelah itu dunia dan dunia melulu tanpa mengenal akhirat, seolah-olah hidupnya untuk di dunia saja. Nah itu yang perlu kita clearkan pada kesempatan ini. Bagaimana membelah, bagaimana menyatukan, mengelaborasi dunia akhirat ini dalam diri kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk memberikan pendapat saya, mungkin bisa salah, bisa kita beda-beda pendapat ya, bahwa apa sih yang dimaksud akhirat? Akhirat itu adalah sebetulnya satu kesatuan dengan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan niatillahi ta'ala, itu dunia akhirat itu kan. Jadi jangan dikira misalnya Bapak Ibu para karyawan, para pekerja di pabrik, di pemerintahan atau di swasta, begitu melangkahkan kaki kanannya pergi meninggalkan rumahnya dengan niat untuk memberi makan kepada istri dan anak-anaknya, itu sudah akhirat itu. Dan bahkan kalau meninggal di tengah jalan misalnya kecelakaan, itu bisa dikategorikan mati syahid. Kenapa? Karena dia berangkat dari sebuah niat yang luhur untuk menjalankan misi sucinya sebagai penanggung jawab untuk kelanggengan sebuah rumah tangga, ya kan? Melanggengkan sebuah rumah tangga, memberikan kehidupan terhadap orang yang memerlukan kehidupan, itu adalah jihad itu. Jadi bukan hanya jihad itu pergi berperang di jalan Allah, pergi kemana-mana lah gitu ya. Tapi berjuang untuk memberi nafkah terhadap kewajiban yang kita harus beri nafkah, anak dan istri kita, itu jihad tuh. Karena itu apapun yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, itu akhirat, efeknya dunia. Kita bisa makan, kita bisa membelanjai rumah tangga kita. Jadi di situ ada elaborasi dunia akhirat itu ya. Jadi inilah yang perlu kita hidupkan dalam diri kita, apa yang disebut dengan quwwatun niyah. Niat ini penting. Innamal a'malu binniyati. Semuanya harus bermula pada niat. Dan gampang kan berniat itu kan. Anda pergi ke kampus ya kan. Saya akan memenuhi tuntutan agama saya ya, bahwa ilmu itu penting. Man arada dunia fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia haruslah dengan ilmu kan. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki sukses di dunia, di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin sukses dunia akhiratnya juga harus dengan ilmu. Anda pergi ke kampus selain untuk memenuhi kewajiban perintah orang tua dan juga tantangan masa depan, itu niatkan ini semua kami lakukan lillahi ta'ala, itu akhirat ya. Dunianya ada, akhiratnya ada. Jadi jangan membelah seperti membelah pinang, akhiratnya di sana, dunianya di sini. Enggak. Dunia akhirat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dunia ini prolognya akhirat. Jangan dianggap dunia ini dunia, akhirat di sana, no ya. Jadi dunia akhirat itu satu kesatuan, prolognya akhirat itu dunia ini kan. Jembatan menuju akhirat itu adalah dunia ini. Nah, karena itu perlu kita clearkan di sini. Jangan pernah mempertentangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, semua apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan lillahi ta'ala itu akhirat. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Itu akhirat itu bahasa akhirat itu kan. Dunia akhirat itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada akhirat yang sukses
tanpa didukung oleh dunia. Tapi tidak ada yang dunia sukses tanpa juga ada energi akhirat di situ itu. Kita bukan binatang. Orang yang bekerja tanpa akhirat itu menurunkan martabat kemanusiaannya. Manusia yang sejati itu, roadmap-nya itu bukan hanya sampai pada saat hidupnya di dunia ini. Roadmap-nya anak manusia itu adalah roadmap-nya itu sampai di akhirat. Nah, orang yang berpikir dunia oriented, itu hanya pikirannya sampai masa hidupnya. Ya, saya ingatkan apa kata-kata Ali. Ya, orang yang hanya berpikir apa yang akan masuk di tenggorokannya sampai ke perutnya, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Oh. Apa itu? Jadi harga diri kemanusiaan itu ialah yang memiliki roadmap kehidupan, satu kesatuan dari sini sampai ke usul finishnya nanti di akhirat, ya kan. Kita nanti akan lengkapi penjelasannya setelah pesan berikut ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Saya jadi ingat waktu itu kawan-kawan ya, Prof pernah menjelaskan bahwa kalau saya tidak salah, Prof pernah katakan begini, bahwa manusia itu sebenarnya kalaupun meninggal di dunia, sebenarnya masih hidup. Di dalam Al-Quran dikatakan. Jadi manusia itu sebenarnya hidupnya abadi. Karena setelah meninggal di alam dunia, ada alam barzakh. Setelah alam barzakh masih ada lagi alam akhirat. Jadi ini baru setengah dari roadmap-nya. Pertanyaannya Prof, ada satu. Bagaimana dengan gaya hidup sekarang? Nih kalau kita lihat ya, mungkin di kalangan anak muda, ada istilah hidupnya hedon. Ya. Hedon. Kalau nggak pakai branded, Prof, kayaknya belum gaul. Atau mungkin ya mengikuti gaya hidup handphonenya, kalau bukan yang layarnya atau mungkin kameranya bentuknya seperti itu, belum ngetren lah ya gitu ya. Bahkan rela cari kreditan untuk dapat handphone itu misalnya begitu. Nah, ini kan udah gaya hidup baru, Prof. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengentalikan ego tersebut? Karena saya pernah baca salah satu tulisan Prof. Tapi nanti dibahasnya tentunya di sini hanya di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jangan hanya jadi ilmuwan, jangan hanya juga jadi intelektual, harus jadi cendekia. Ilmunya tinggi, komitmen individunya juga kuat, pengabdian masyarakatnya juga kuat. Mengendalikan cinta dunia agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa fokus agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim, tapi juga jangan meninggalkan dunia. Kita lanjutkan bahasannya bersama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Silakan, Prof. Baik, para pemirsa. Tanggung jawab kita hidup di dunia ini, di sini ini, itu ada dua ya. Pertama sebagai abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, itu tanggung jawab horizontal kita antara sesama makhluk. Kebetulan manusia dipercayakan Allah sebagai khalifah, representatif Allah untuk mengayomi alam semesta ini. Nah, dalam dua kapasitas ini, di dunia ini, nah kita nggak boleh meninggalkan satu sama lain ya. Tidak boleh berat sebelah malah. Kehebatan seorang anak manusia itu manakala mampu memaralelkan dirinya sebagai hamba dan juga sebagai khalifah. Kalau hanya sukses sebagai khalifah, hebat, pimpinan di mana-mana, uangnya banyak, mobilnya mewah, ya rumahnya pun juga mewah dan sebagainya. Pokoknya urusan kepuasan biologis, kepuasan sesaatnya itu semuanya serba oke. Tetapi akhiratnya terpurut, ya spiritualitasnya nol. Maka itu nggak akan ada kesempurnaan dunia di situ itu. Pasti akan pincang. Karena manusia itu kan zone religion ya kan. Manusia itu makhluk spiritual. Jadi nggak mungkin seseorang itu akan mencapai puncak kepuasan manakala meninggalkan dunia spiritualitasnya ya kan. Sekafir apapun seorang orang kafir pasti ada God spot-nya. Apa itu God spot itu ya? Wilayah ketuhanan dalam dirinya sendiri. Sekafir apapun Karl Marx dan gurunya gurunya Karl Marx itu adalah Hegel. Ya, Friedrich Hegel itu nggak bisa. Pasti ada ruang dua kelenjar otak kanan kiri ini itu ada satu kelenjar inti di situ biasa disebut dengan God spot itu.
disitulah sangat mengendalikan otoritas tubuh kita di sini ini. Nah ternyata keseimbangan hidup ini itu harus juga melalui penataan pandangan worldview, pandangan dunia kita ya. Orang terlalu heavy-nya kepada kepuasan biologi semata, itu nanti akan jatuh kepada dunia ego. Egois, semua orang salah. Aku punya uang banyak, aku punya jabatan yang tinggi, mau apa? Nah, oke, Anda sukses secara individu, tapi Anda gagal dalam memanage masyarakat. Kalau kita suruh milih masyarakat, ada orang egois seperti itu ya, dunia akan gagal. Di akhirat juga tentu gagal. Tapi kalau ada orang, Masya Allah, udah kaya, alim lagi. Kan iri kan kita lihat itu kan. Semua orang mendambakan dan semua orang mengidolakan seperti itu kan. Hemat saya, jarang tuh ada orang mengidolakan orang yang kaya raya tapi tidak punya moralitas. Yang mengidolakan orang itu kecuali orang yang seperti itu. Iya kan? Pasti orang yang seperti itu juga mengidolakan. Ya, panglimanya para penjahat tidak ada yang mengidolakan kecuali sesamanya penjahat ya kan. Jadi itu dia. Maka itu juga perlu kita, ini adik-adik para mahasiswa ini, saya ingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu ya kan. Jika kalian ingin tahu tempatnya nanti di akhirat, lihat siapa temannya sekarang. Kalau orang temannya preman, maka tentu akan sealamat nanti di akhirat. Di mana alamatnya di akhirat? Cuma 2 tempat tinggal kok di situ. Kalau bukan surga, neraka kan. Kalau bertemanan dengan orang baik-baik, para alim, orang bijak, ya mereka akan sekompleks dengan orang baik seperti itu. Orang seperti itu kompleksnya di mana di sana? Itu ya di surga kan. Nah kalau berteman dengan penjual ikan bau apa? Bau ikan. Bau anyir kan. Berteman dengan penjual parfum, coba dong. Bau Wangi. apa nanti? Wangi. Ya. Kalau melihat tempatnya di akhirat, siapa temannya sekarang? Kalau teman-temannya nggak pernah tersentuh air wudhu, bohongin orang melulu, ngejekin orang, yang bikin jengkel orang tuanya, siapa diri kita? Ya kan? Apa kita akan panen dengan surga? Enggak. Teori mengatakan kalau kita menanam bibit surga, pasti dapat panennya nanti dengan surga kan? Kalau yang kita tanam bibit neraka, enggak mungkin panen surga, panen neraka kan? Nah sekarang ini, dunia akhirat ini kita kembalikan ya. Jangan sampai nanti, siapapun di antara kita para pemirsa juga ya, hati-hati, kehidupan keseimbangan dunia akhirat ini, as-sama wal ard ini itu penting itu. Nah ini perlu kita camkan betul. Nah saya pernah menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini kan di bumi ini kan, al-ard. Al-ard itu biasa diartikan dengan apa ya, the earth itu bumi yang diinjak ini, tapi juga bisa kita artikan dengan terrestrial. Terrestrial itu adalah sebuah dunia yang rendah, bawah, mekanikal, kasar, cenderung negatif, cenderung kasar gitu ya. Tapi as-sama, langit, bukan hanya blue sky, langit biru, tapi itu adalah celestial. Celestial itu dunia atas, dunia halus, dunia agung, menakjubkan, dunia ideal, dunia baik ya. Jadi semakin kita menaikkan martabat kita ke langit dunia celestial, maka semakin bersih kita, semakin suci kita ya. Jadi apapun yang kita miliki itu menjadi kecil karena ada yang lebih besar di atas kan. Tapi kalau kita hanya berpijaknya di bumi, ya seolah-olah nggak ada langit ya. Kalau di dunia ini ya udahlah, mumpung kita masih hidup, nikmati kehidupan dunia ini. Dia lupa bahwa ada kehidupan sesudah mati kan. Yeah. Nah orang yang berpikirannya hanya sampai pada masa hidupnya, itulah orang yang disebut dengan cinta dunia negatif. Boleh kita cinta dunia, boleh kita merangkap sebagai, saya ingat itu Pak Habibie kan, 23 jabatannya sebagai direktur utama ya. Apakah beliau itu tidak boleh? Tidak boleh kita contoh, habis waktunya untuk menjadi direktur utama kan. Tapi jangan salah bahwa dia juga adalah ketua umum ICMI ya kan. ICMI, ya. Dia juga pendiri beberapa yayasan keagamaan. Soal urusan akhirat itu Allah yang Maha tahu kan. Tetapi itu satu contoh pribadi ya, bahwa kita bisa aktif segala macam di urusan dunia, ahli pesawat lah segala macam. Tapi pada sisi lain dia memimpin ICMI. Apa itu ICMI? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Bukan ikatan intelektual, bukan ikatan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu hanya ilmu untuk ilmu. Ilmunya pinter tapi kurang ngajar, itu nggak ada urusan. Yang penting aku pinter.
Tapi kalau intelektual, di samping dia ilmuwan, dia juga punya istiqamah dengan ilmunya kan. Ya aku tahu ini maka aku harus konsisten. Menjadi orang seperti ini itu intelektual. Tapi kalau hanya intelektual saja, nggak ada resonansinya dengan masyarakat, itu cenderungnya egois itu. Ya, cendekia itu artinya resonansi sosialnya. Masyarakat sekitarnya pun juga ikut mencicipi manfaatnya. Jadi cendekiawan itu mampu mengalirkan energi positifnya kepada lingkungan sekitar. Kalau intelektual itu hanya dirinya sendiri, tapi kalau ilmuwan hanya ilmunya, perbuatannya nggak ada urusan. Jadi Ananda, Adinda, para mahasiswa di sini ya, jangan hanya jadi ilmuwan, jangan hanya juga jadi intelektual, harus jadi cendekia. Cendekia itu ilmunya tinggi, komitmen individunya juga kuat, pengabdian masyarakatnya juga kuat, tinggi kan. Nah itu dunia akhirat itu kan. Jadi bahasa akhirat dan dunia itu bahasa sosiologis, bahasa agama itulah cara menerjemahkan akhirat dan dunia itu ya seperti ini, integrated itu kan. Ya. Saya kira kita lanjutkan setelah ini. Baik Prof, kita akan lanjutkan lagi. Pada saat kita bisa mengendalikan ego dunia kita, akhirnya kita juga menyadari bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini seandainya kita manfaatkan hanya untuk diri kita sendiri, ya berarti kita termasuk orang yang egois. Tapi kalau kita menyebarkan kebaikan dan apa yang kita kerjakan dirasakan oleh masyarakat, seperti dikatakan Profesor, resonansinya terasa, ya kan? Itu makanya kita sudah bisa menjadi apa ya? Kalau dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, baik, kita akan lanjutkan lagi bahasannya dengan Profesor. Tentunya menarik sekali nih. Untuk mengendalikan ego dunia kita tidak mudah. Ada tidak, Prof, bentuk kesadaran yang harus ditanamkan dalam diri kita, Prof, agar kita yang saat ini mungkin masih berada di dalam aduh saya nggak mungkin ninggalin ini, saya nggak mungkin. Nah, gimana caranya, Prof, untuk bisa perlahan-lahan lah bertahap untuk bisa kembali lagi mengendalikan ego dunia kita? Hanya di sini resepnya bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Jadi perlu ada perjuangan di tingkat awal. Tidak ujub-ujub itu aku akan hidup seimbang. Untuk hijrah dari suasana cinta dunia banget kepada cinta akhirat yang seimbang dunia akhirat. Udah nggak sabar saya pengen dengar lanjutannya dari bahasan Profesor. Prof, kita tidak buang-buang waktu lagi. Silakan dilanjutkan, Prof. Iya, Masya Allah. Jadi memang masyarakat kita sekarang kan lebih akademik ya. Lebih, mungkin karena faktor teknologi sekarang ini. Sepertinya nggak lagi ada orang bodoh ya dalam standar definisi yang bodoh itu nggak bisa. Yang pasti insya Allah buta hurufnya itu semakin sedikit lah. Ya. Maka itu kita nggak bisa memandang ente masyarakat kita seolah-olah kita mau menggurui semua. No, nanti inilah hebatnya Metro TV ya, mencoba menangkap real masyarakat kita seperti sekarang ini. Maka itu khasanah Islam itu mungkin agak sedikit khas ya. Karena yang kita hadapi, kita sadar betul bahwa masyarakat kita ini begitu pluralnya kan. Maka itu cara menggambarkan apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu dunia oriented, apa itu akhirat oriented itu. Gak bisa lagi akhirat kita sholat melulu, puasa, sholat tahajud dan sebagainya. Kita nggak usah, itu mah dunia itu penghambat untuk mencapai akhirat. Itu bisa menyesatkan. Ya, kita akan menjadi mustadafin nanti, masyarakat pengemis. Islam itu bukan menjadikan masyarakatnya itu menjadi masyarakat pengemis. Tapi kita diminta untuk masyarakat menjadi muzaki, pemberi zakat. Kita diminta untuk menjadi waki, pemberi wakaf, minimum sebagai amil zakat, minimum sebagai pengelola wakaf produktif itu kan. Nah, jadi masyarakat kita sekarang khususnya umat Islam ya, itu perlu naik kelas ya. Bukan lagi mustahik orang yang diberi tangannya begini kan. Kita harus merubah masyarakat Islam itu, se-Indonesia pada umumnya itu menjadi masyarakat pemberi. Nah, kita kan harus bersyukur loh para pemirsa. Bangsa kita ini luar biasa. Dalam era seperti sekarang ini kita masih bisa bertahan. Kita bersyukur. Saya ingat ada
di sebuah statement di luar itu ya, di luar negeri, Indonesia itu negeri yang paling harus bersyukur sekarang ini kan. Coba kita lihat. Ya, kalau kita bicara tentang angka real atau enggak angka ini, mari kita sama ini akademisi kan. Kita lihat Asia Tenggara ini. Yang paling bagus suasana perekonomian kita dengan segala keterbatasannya adalah bangsa kita. Ya. Inflasi kita itu masih di bawah 5 per minggu kemarin kan. Nah, teman kita masih rata-rata 7 di Asia Tenggara, bahkan Myanmar itu 20%, Turki sampai 75%, kayak apa itu. Di Eropa itu di atas 7%. Nah, Indonesia seperti ini. Kita sudah 3 tahun tidak mengimpor beras lagi, jadi sudah surplus lah. Dan yang paling penting, saya juga ingin mengingatkan bahwa stabilitas keamanan masyarakat kita, kalau kita bandingkan dengan dunia lain, terutama dunia Islam, ya kita yang paling stabil. Maka itu kita harus bersyukur. Nah, dalam posisi seperti ini ada sesuatu yang on track kita ini. Konsep dunia akhirat itu sekarang ini directionnya ini sudah mulai bagus nih ya. Dulu sangat alim, tetapi pada saat yang bersamaan memamerkan kemiskinan, kekumuhan. Kita nggak bisa memamerkan kemiskinan ya di atas ketaatan beragama. Bagaimana pada saat kita juga saat aktif beragama, beribadah, tapi pada saat bersamaan juga kita menjadi muzaki, pemberi zakat. Ya. Nah, ini yang kita harus ciptakan ini. Ini yang disebut dengan khaira ummah. Ya, khaira ummah itu ialah memeralelkan dunia akhirat. Nggak mungkin kita mencapai akhirat yang istimewa tanpa ada dunia yang baik. Dan sebaliknya, kita nggak mungkin bisa mencapai akhirat yang baik tanpa dunia yang baik, atau sebaliknya akhirat yang baik tanpa dunia yang baik. Jadi saling Keterkaitan. saling terkait satu sama lain itu ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada mereka yang mabuk dunia nih. Maka itu mari kita meneruskan yang positif untuk kebiasaan kita. Mari kita mengevaluasi yang mungkin kurang mendukung itu tadi. Ya, kita beri kesempatan ya Mas Rafi. Baik. Terima kasih banyak Prof. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, Mas, sebutkan nama dari fakultas apa dan langsung pertanyaannya. Ya, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David dan juga Prof. Nazarudin atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terkait dengan tema yang telah tadi Prof sampaikan, ada yang terngiang-ngiang di kepala saya. Jadi sempat kan tadi disampaikan bahwasanya cinta kepada dunia atau kepada akhirat. Jadi apa sih Prof yang mesti kita lakukan agar kita itu istiqomah dalam mengendalikan cinta kepada dunia? Sekaligus juga menghindari gitu, dari godaan orang-orang yang tidak taat beribadah namun rezekinya bagus atau istilahnya istidraj. Kurang lebih seperti itu Prof. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang suka kesel yang lihat orang nih sholat nggak pernah, ini nggak pernah, tapi kaya raya, duitnya nggak habis-habis gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Aduh, apa jagain lilin ya? Ini penting kan, dia kan kuliahnya fakultas dakwah kan. Iya benar. Kerjanya nanti dakwah ya. Jadi bagus. Ya, saya mengapresiasi pertanyaannya Dinda tadi ya. Siap. Jadi gimana caranya istiqamah ya untuk konsisten mengamalkan apa tadi yang kita elaborasikan antara dunia dan akhirat itu ya. Kita itu tidak ada yang gratis ya. Tiba-tiba ujub-ujubnya itu mau meninggalkan cinta dunia yang sudah melekat sedemikian dalam. Ya. Udahlah aku mau menjalani kehidupan keseimbangan. Enggak bisa. Itu harus ada riyadhahnya, harus ada mujahadahnya. Apa itu mujahadah? Itu upaya yang sungguh-sungguh di tingkat awal. Itu kalau orang pesawat mau take off itu ya, kan mau mengerahkan energi kan, lampunya dimatiin, ikat pinggang, semuanya kan dikencangin. Kemudian kalau perlu toiletnya pun juga ditutup semuanya itu. Kalau perlu kita semua tahan napas nih, pesawat mau terbang nih, melepaskan gravitasi bumi terhadap besi yang terbang dengan muatan yang sangat berat ya kan. Tapi begitu nanti melepaskan diri dari gravitasi yang sangat kuat ini, lampu nyala, boleh toilet bisa terbuka. Nah, tetapi itu masih tetap harus ada riyadhah. Jadi take off-nya itu mujahadah,
mendorong ke depan itu adalah riyadhah. Jadi perlu ada perjuangan di tingkat awal. Tidak ujub-ujub itu aku akan hidup seimbang. Itu harus ada semacam shock terapi kecil sampai shock terapi besar untuk hijrah dari suasana cinta dunia banget kepada cinta akhirat yang seimbang dunia akhirat. Nah, caranya seperti apa? Tidak ada cara lain kecuali ikuti perintah Allah. Misalnya rukun Islam kita harus taat, ya kan? Bagaimana kita akan berpikiran seperti itu? Tapi kalau nggak pernah salatnya pun ompong-ompong, nggak puasa dan seterusnya. Jadi itu perlu ada memompakan semangat spiritualitas. Nah, kalau tekanan-tekanan spiritual ini kuat, itulah nanti akan menekan cinta dunia yang berlebihan itu kan. Contohnya, ya, yuk makan yuk. Oh, ini kan bulan Ramadan. Ya, tapi ini kan bulan Ramadan wajib. Wah, kapan lagi? Ini kan perjalanan ini, kita luar negeri ini. No. Ya, kecuali kalau saya terpaksa banget, saya lapar banget baru saya. No, saya tidak. Say no terhadap apa yang bertentangan dengan hati nurani. Itu namanya mujahadah. Tapi kalau sudah lewat itu enak itu ya. Tapi masih ada perjuangan, cuman kecil-kecil. Itu namanya riyadhah, ya kan. Jadi mujahadah dan riyadhah. Tidak mungkin ada mujahadah dan riyadhah tanpa ada niat yang kuat. Ya, tanpa ada cita-cita yang ideal. Jadi quwwatul khayaliyah, the power of imagination itu, aku akan jadi apa di masa depan. Aku sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah, aku bercita-cita menjadi seorang orator, aku bercita-cita menjadi tokoh di dalam masyarakat. Itu harus ada cita-cita ke depan. Mau jadi apa ke depan. Nah, kalau ada imajinasi yang kuat seperti itu, kecil tuh bumbu-bumbu dunia sesaat itu lewat. Aku say no terhadap apa yang pantas kita katakan no. Say yes, we have to. We have to do it. Kami harus mengerjakan itu. Nah, itu harus berani mengatakan yes, kalau yes, no, no. Itu mujahadah. Tapi istiqamahnya nanti itu disebut dengan riyadhah. Mulailah, pasti akan berhasil. Mansara wasalah, barang siapa yang berjalan pasti akan nyampe. Manjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Saya kira gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Sudah terjawab ya. Jadi nggak gampang, nggak akan membalikan telapak tangan gitu. Ada usahanya dengan mujahadah tadi ya Prof ya. Ada kalanya kegoda, nahan diri dulu deh. Berproses ya, berproses insya Allah. Baik, kita akan berikan kesempatan lagi untuk Anda bertanya ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada? Teman-teman ada? Oke, sabar dulu, sabar. Nanti di segmen 4 kita akan lanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentunya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Keseimbangan kehidupan dunia akhirat itu, itulah yang akan menuntun kita untuk memperoleh mahligai kebahagiaan di surga nanti kelak akan datang. Kalau kita terus berusaha untuk bisa mengendalikan ego duniawi kita, insya Allah dengan terus berproses ya, ayo coba bertahan, coba lagi, insya Allah nanti akan ada apa bahasanya equilibrium, keseimbangan antara kecintaan dunia dengan akhirat ya. Bahasanya keren banget ya kayaknya. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa UIN yang hadir di sini, yang tadi mau bertanya siapa? Langsung nama, fakultasnya apa, dan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Mas David, Prof. Nasaruddin. Di sini sebelumnya saya semester 1 pernah ngambil mata kuliah sama beliau gitu. Oh, ya. Tapi di sini Masya Allah berkesempatan untuk bertanya langsung. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan temanya tentang Fakultasnya apa? Fakultas Usuluddin. Oh, Usuluddin, oke, siap. Tafsir hadis ya. Ilmu Al-Quran Tafsir. Tafsir ya. Saya ingin bertanya, Prof. Kan dari tadi berbicara tentang seseorang yang terlalu mencintai dunia. Ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin kita dituntut untuk hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Ya. Nah, seperti apa kerugian atau penyesalan terbesar bagi seseorang yang terlalu mencintai dunia?
semasa hidupnya dan bagaimana nanti jika dia di akhirat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya. Orang yang terlalu mencintai dunia, selain akan menyesal nanti di akhirat itu pasti ya. Tapi di dunia itu juga sudah mulai menyesal sebetulnya ya. Saya sih overacting. Malum orang kaya baru. Orang kaya baru itu kan belum waktunya beli mobil cicil setengah mati. Mobilnya sih oke. Tapi istrinya setengah mati mencukupi 1 bulan belanja keluarganya kan. Makanannya apa nggak bergizi demi untuk penampilan gitu ya. Anaknya jadi korban kan. Nggak usah kuliah di situ, itu kuliah di fakultas murahan aja. Maunya sepatunya bukan main. Itu namanya orang tua egois. Dia mikirkan dirinya sendiri, tidak mau memperhatikan masa depan anaknya. Nah bagi kita pemikiran tawazun, equilibrium tadi itu penting. Keseimbangan itu bukan hanya dunia akhirat di sini ya, tetapi keseimbangan kelestarian kesejahteraan hidup keluarga itu kan. Ekonomi keluarga itu kan perlu dirancang ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya Adinda sangat bagus ya. Bentuk penyesalan apa yang bisa dialami seseorang kalau terlalu mencintai dunia? Ya, saya berikan satu contoh ya. Pak, umur 70 tahun, 10 tahun lamanya pensiun masih pulang jam 10 malam. Sudah sholat subuh kabur. Pak, ini perusahaan belum bisa. Kalau dikasih anak-anak itu habis, ini perusahaan hancur, ini perusahaan. Jadi nggak mau beri kepercayaan kepada anaknya. Akibatnya apa yang terjadi? Habis waktunya di pabrik ya kan. Sementara teman seangkatannya bukan main, dia sudah punya pondok, dia sudah punya madrasah ya. Dia juga aktif beribadah, dia aktif pengajian. Pengetahuannya juga semakin mendalam. Dia enggak boro-boro mengikut pengajian. Habis waktunya di pabrik. Begitu sakaratul maut, nyesal sejadi-jadinya. Ya Allah, ternyata ibadah saya minim. Menyesal. Semua orang pasti menyesal, tapi yang paling menyesal adalah orang seperti tadi. Ya, bukan anaknya nggak bisa dipercaya, tapi dia tidak mau memberikan kepercayaan terhadap anaknya. Akibatnya apa? Anaknya nggak pernah mandiri kan. Jadi merancang kehidupan itu tadi yang saya katakan dari awal, program kita itu harus ada. Umur berapa saya harus sampai di sini? Itu kan pemerintah juga sudah mengatur ya. Umur 60 tahun pensiun. Itu warning buat kita itu. Kalau orang sudah pensiun itu pasti ada gaji pensiunnya kan. Anak-anak juga sudah bisa mandiri pada umumnya kan. Jangan dunia. Ada orang lupa umurnya sudah 80 tahun tapi masih begitu bangun tidur langsung angkat handphone. Nggak ngaji, nggak sholat, ya itu apa? Diperbudak oleh dunia. Habis waktunya, siang dan malam sampai batuk-batuk pun itu uang. Tapi begitu meninggal, apa yang dibawa mati? Cuma selembar kain kafan. Berapa lama kita akan hidup? Nah itulah orang yang paling menyesal. Penyesalannya di dunia, di akhirat apalagi? Gigit jari. Ya Allah, bisa nggak aku hidup kembali? Aku akan mewakafkan semua hartaku di dunia. No way. Penyesalan selalu datang terlambat kan. Karena itu sebelum terlambat, para pemirsa dimanapun juga berada, mari kita evaluasi roadmap kehidupan ini. Kalau sudah mulai rambut memutih, persendian sudah mulai pada bunyi pada waktu rukuk sujud, hati-hati. Mata sudah mulai buram, telinga sudah mulai budek, ya bercermin kok mulai keriput, ya itu tanda-tanda apa? Itu undangan malaikat maut. Tinggalkan sedikit demi sedikit aktivitas dunianya. Insya Allah masih bisa kok hidup 1 turunan, 2 turunan tuh. Ada orang 7 turunan tidak akan pernah habis kekayaannya. Begitu bangun tidur uang. Di pikirannya tuh uang dan uang. Itu cinta dunia. Nggak ada akhiratnya. Nah itulah orang yang paling menyesal. Nah bagi kita dalam bahasa agamanya, agama apapun saya kira ya, kehidupan sesudah mati itu perlu bekal. Dan bekal yang paling bagus apa? Inna khairan min zadi taqwa. Yang bekal paling bagus di akhirat itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Pandangan hidup yang benar. Ya. Nah kalau kita mengevaluasi perjalanan hidup kita, ya insya Allah keseimbangan kehidupan dunia akhirat itulah yang akan menuntun kita untuk memperoleh mahligai kebahagiaan di surga nanti kelak akan datang. Karena itu para pemirsa, mari kita sadar bersama-sama. Berapa lama kita akan hidup nih?
Nggak mungkin kita bisa hidup 200 tahun. Nah, kalau kita sudah berumur 60, after 40 misalnya, sudah di atas 40 tahun, hati-hati. Karena itu saya mohon, mari para pemirsa mengevaluasi perjalanan hidup kita ini. Jangan hanya melupakan umurnya gitu ya. Pokoknya sudah umur seperti itu masih ingin meniru cucunya. Cucunya beli celana pendek, you can see dia juga pingin. Padahal udah memamerkan kekeributannya kan nggak bisa. Udah batuk-batuk masih ingin naik motor besar itu. Mestinya ke masjid Bapak Ibu, mestinya ngaji, mestinya ke panti asuhan. Kalau ingin dijemput dengan husnul khatimah kan. Ya, apalagi kalau ada dijemput di mana? Di rumah maksiat, nauzubillah min dzalik. Para pemirsa, inilah saya kira mudah-mudahan kita sadar bahwa perjalanan kita begitu pendek dan begitu cepat kita akan jalani. Mari kita sadar sebelum terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Silakan ke tempat duduk. Alhamdulillah. Pertanyaannya tadi itu terjawab ya Mas ya, bahwa orang kalau udah meninggal ya Prof, kalau ditanya ini dalam Al-Quran dikatakan ada yang kalau boleh suruh sholat. Terus pengennya sholat gitu udah nggak bisa. Pengennya apa? Bersedekah udah nggak bisa. Ya mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang tadi tawazun ya istilahnya Profesor ya Prof ya. Tawazun. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan kita, yaitu memberikan batasan terhadap kecintaan dunia atau mengendalikan kecintaan terhadap dunia? Ya, pertama jangan agama menghalangi kita untuk mencari dunia. Menghalangi. Ya. Yang kedua, jangan dunia ini menghalangi kita untuk aktif menjalankan maksimalisasi kehidupan beragama. Ya. Yang ketiga, mari kita melakukan keseimbangan elaborasi antara kehidupan dunia di hari itu seperti percampuran antara teh dan air, Ya. teh dan gula. Kita nggak bisa lagi misahkan teh, gula, dan air. Itulah contoh pembauran antara dunia dan akhirat. Jangan seperti minyak dan air. Minyaknya di atas, airnya di bawah. Ya, akhiratnya di bawah, ya, dunianya di atas. Dunia akhirat itu harus asimilasinya sangat bagus, integrasinya sangat bagus ya, kolaborasinya sangat bagus ya, penyatuannya sangat bagus. Nah dengan demikian itulah menjadi manusia seutuhnya. Ya. Dunia akhirat akan sukses insya Allah. Baik, terima kasih banyak Prof bahasannya. Dan saya ingat dalam beberapa bahasan yang lalu Prof juga pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya apa yang kita kerjakan di dunia ini itu ibadah. Ya, ya Prof bilang gitu bahwa kita kerja bisa ibadah kalau ikhlas niatnya karena Allah. Sekolah nyari duit karena, atau sekolah kita belajar nyari ilmu niatnya karena Allah, jadi ibadah, jadi balance gitu. Ya Prof ya Prof. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita tercerahkan ya, begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita terlena dengan pekerjaan atau mungkin dengan rutinitas kita sehari-hari. Buat yang pengusaha, uang jadi salah satu target untuk bisa kita raih setiap bulannya atau setiap tahunnya. Bagi seorang pekerja, mungkin jabatan jadi salah satu targetnya. Tapi jangan jadikan harta dan jabatan kita melalaikan kita dari urusan akhirat kita. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu seperti yang disampaikan oleh Profesor Rai. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya David Halik undur diri, dan terima kasih rekan-rekan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang sudah menyempatkan hadir ke sini. Ada yang dari Lombok, dari Padang, dari... Oh, saya kira dari tadi, enggak ya? Terima kasih Prof, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih ya, thank you Prof. Metro TV